Bab 6. Pelapisan-pelapisan sosial. Stratifikasi sosial. F. Unsur-unsur lapisan-lapisan dalam masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur dalam teori sosiologi tentang sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adalah kedudukan, status, dan peranan, role. Kedudukan dan peranan kecuali merupakan unsur-unsur baku dalam sistem berlapis-lapis, juga mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial masyarakat. Yang diartikan sebagai sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakatnya dan tingkah laku individu-individu tersebut. Dalam hubungan-hubungan timbal balik tersebut, kedudukan dan peranan individu mempunyai arti yang penting karena langgengnya masyarakat tergantung daripada keseimbangan kepentingan-kepentingan individu-individu termaksud. Jadi, sistem sosial merupakan wadah terjadinya proses interaksi sosial untuk mendapatkan gambaran yang agak mendalam. Kedua hal tersebut akan dibicarakan tersendiri di bawah ini. 1. Kedudukan, status. Kadang-kadang dibedakan antara pengertian-pengertian kedudukan, status, dengan kedudukan sosial, social status. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut, atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Kedudukan sosial artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisnya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Kedudukan sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan-kedudukan seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, akan tetapi kedudukan-kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Untuk lebih mudah mendapatkan pengertian, kedua istilah tersebut di atas akan dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah kedudukan, status saja. Kedudukan, sebagaimana lazim dipergunakan, mempunyai dua arti. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan, oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Kedudukan Tuan A sebagai warga masyarakat merupakan kombinasi dari segenap kedudukannya sebagai guru, kepala sekolah, ketua rukun tetangga, sebagai suami Nyonya B, sebagai ayah dari anak-anaknya, dan seterusnya. Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Oleh karena hak-hak dan kewajiban-kewajiban termaksud hanya dapat terlaksana melalui perantaraan individu-individu, maka agak sukar untuk memisahkannya secara tegas dan kaku. Hubungan antara individu dengan kedudukan dapat diibaratkan sebagai hubungan pengemudi mobil dengan tempat atau kedudukan si pengemudi dengan mesin mobil tersebut. Tempat mengemudi dengan segala alat untuk menjalankan mobil adalah alat-alat tetap yang penting untuk menjalankan serta mengendalikan mobil tersebut. Pengemudinya dapat diganti dengan orang-orang lain yang mungkin akan dapat menjalankannya secara lebih baik atau bahkan secara lebih buruk. Masyarakat pada umumnya memperkembangkan dua macam kedudukan, yaitu A. Ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Seseorang warga kasta Brahmana di India memperoleh kedudukan demikian karena orang tuanya tergolong dalam kasta yang bersangkutan. Pada umumnya, ascribed status dijumpai pada masyarakat-masyarakat dengan sistem berlapis-lapis yang tertutup. Misalnya, masyarakat yang feodal atau masyarakat di mana sistem berlapis-lapis tergantung pada pembedaan rasial. Namun demikian, ascribed status tak hanya dijumpai pada masyarakat-masyarakat dengan sistem berlapis-lapis yang tertutup. Pada sistem berlapis-lapis yang terbuka, hal itu mungkin juga ada. Misalnya, kedudukan laki-laki dalam satu keluarga. Kedudukannya berbeda dengan kedudukan istri dan anak-anaknya. Ascribed status tersebut, walaupun tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi pada umumnya sang ayah atau suami
adalah kepala keluarga batihnya. Untuk menjadi kepala keluarga batih tersebut, laki-laki tidak perlu mempunyai darah bangsawan atau menjadi warga suatu kasta yang tertentu. Walaupun emansipasi wanita akhir-akhir ini banyak sekali menghasilkan persamaan dalam bidang pekerjaan dan politik. Tetapi, kedudukan seorang ibu di dalam masyarakat secara relatif tetap berada di bawah kedudukan seorang ayah sebagai kepala rumah tangga. B. Achieved status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja. Hal mana tergantung dari kemampuannya masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap masyarakat dapat menjadi hakim asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Seperti misalnya telah menempuh beberapa jenis pendidikan tertentu, syarat-syarat kepegawaian, dan seterusnya. Terserahlah kepada yang bersangkutan apakah dia mau menjalani syarat-syarat tersebut. Apabila tidak, tak mungkin kedudukan sebagai hakim tersebut akan tercapai olehnya. Demikian pula, setiap orang dapat menjadi seorang guru dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang kesemuanya terserah pada usaha-usaha dan kemampuan orang yang bersangkutan untuk menjalaninya. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu assigned status, yang merupakan kedudukan yang diberikan. Assigned status tersebut sering mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau orang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, akan tetapi kadang-kadang kedudukan tersebut diberikan karena seseorang telah lama menduduki suatu kepangkatan tertentu. Misalnya, seorang pegawai negeri seharusnya naik pangkat secara reguler setelah menduduki kepangkatannya yang lama selama jangka waktu yang tertentu. Sebagaimana telah diuraikan di muka, maka seseorang dalam masyarakat biasanya memiliki beberapa kedudukan sekaligus. Dalam hubungan macam-macam kedudukan itu, biasanya yang selalu menonjol hanya satu kedudukan yang utama. Masyarakat hanya melihat pada kedudukan utama yang menonjol tersebut, dan atas dasar itu, yang bersangkutan digolongkan ke dalam kelas-kelas yang tertentu dalam masyarakat. Misalnya, Bapak Ahmad mempunyai kedudukan sebagai suami, kepala rumah tangga, ketua rukun tetangga, anggota perkumpulan olahraga badminton, dan sebagai guru serta direktur SMA. Bagi masyarakat, kedudukan sebagai direktur SMA itulah yang menonjol. Ada kalanya antara kedudukan-kedudukan yang dimiliki seseorang timbul pertentangan-pertentangan atau konflik yang dalam sosiologi dinamakan status konflik. Misalnya, Bapak Ahmad tersebut di atas dalam kedudukannya sebagai direktur SMA harus menghukum putranya sendiri yang menjadi siswa SMA tersebut karena telah melanggar tata tertib sekolah. Lainnya contoh adalah apabila seorang petugas pajak harus memungut pajak penghasilannya sendiri, atau apabila seorang jaksa harus menuntut anak-anaknya sendiri yang telah melakukan kejahatan. Konflik antara kedudukan-kedudukan tersebut seringkali tak dapat dihindari, berhubung kepentingan-kepentingan individu tidak selalu sesuai atau sejalan dengan kepentingan-kepentingan masyarakatnya, sehingga seringkali sulit bagi individu untuk mengatasinya. Kedudukan macam apa yang dimiliki seseorang atau kedudukan macam apa yang melekat kepadanya dapat terlihat pada kehidupan sehari-harinya melalui ciri-ciri tertentu yang dalam sosiologi dinamakan status simbol, prestis simbol. Ciri-ciri tersebut seolah-olah sudah menjadi bagian dari hidupnya orang yang bersangkutan, atau dapat dikatakan telah institutionalized atau bahkan internalized. Ada beberapa ciri-ciri tertentu yang dianggap sebagai status simbol, misalnya cara berpakaian, pergaulan, cara-cara mengisi waktu senggang, memilih tempat tinggal, cara-cara dan corak menghiasi rumah kediaman, dan seterusnya. Di kota Jakarta ini misalnya, dapat dilihat betapa hotel atau lapangan golf merupakan tempat rekreasi bagi mereka yang tergolong warga lapisan sosial yang tinggi, karena hanya mereka
yang sanggup menanggung biaya-biaya rekreasi semacam itu. Seseorang warga lapisan bawah dari masyarakat mungkin akan dapat pula mengeluarkan biaya yang besar untuk mengisi waktu senggangnya di tempat-tempat rekreasi yang mahal itu. Akan tetapi, hal itu memerlukan waktu yang lama. Oleh karena dia harus menyesuaikan dirinya dulu pada kebiasaan-kebiasaan bergaulan golongan atasan tersebut. Gejala lain yang dewasa ini tampak dan bukan dalam batas-batas waktu tertentu untuk masa-masa mendatang adalah gelar kesarjanaan. Gelar kesarjanaan mendapatkan tempat yang tertentu dalam sistem penilaian masyarakat Indonesia karena gelar tersebut membuktikan bahwa yang memperolehnya telah merasakan dirinya tertekan karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Karena itu, dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna atau bahkan menyembunyikan dirinya apabila dia berada dalam lingkungan sosial yang berbeda. Lingkungan sosial atau social circle adalah kelompok sosial di mana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang di sekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Nilai-nilai sosial tersebut adalah misalnya nilai ekonomis yang tercipta dalam hal hubungan antara seorang bankir dengan nasabah-nasabah banknya, nilainya higienis antara dokter dengan pasiennya, nilai-nilai keagamaan antara pemuka agama dengan pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan dan selanjutnya. Apabila hal itu tak dapat terpenuhi oleh si individu, maka terjadilah role discharge. Oleh karena di dalam pergaulan hidup, seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain, maka biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu, set of roles. Contohnya adalah seorang dokter yang berinteraksi dengan pihak-pihak tertentu di dalam suatu subsistem sosial rumah sakit. Secara visual, gambarannya adalah sebagai berikut. Dokter sebagai titik sentralnya yang berinteraksi dengan pasien, berinteraksi dengan keluarga pasien, berinteraksi dengan petugas administrasi, berinteraksi dengan apoteker, berinteraksi dengan petugas keamanan, berinteraksi dengan pekerja sosial, berinteraksi dengan petugas lab, dan berinteraksi dengan perawat. Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. B. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya. C. Dalam masyarakat, kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak arti kepentingan-kepentingan pribadinya. D. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.